Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Edwita dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Mutmainah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. NIM saya 14046254142. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan materi tentang permasalahan relevansi pendidikan. Yaitu, yang pertama pendahuluan, relevansi pendidikan adalah isu krusial yang mengacu pada sejauh mana pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan perkembangan masyarakat. Nah, jadi pendidikan itu dianggap relevan ketika mampu membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan kehidupan dan perubahan zaman. Ada dimensi relevansi pendidikan, yaitu dimensi relevansi pendidikan mencakup berbagai aspek yang mengukur sejauh mana sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan masyarakat. Nah, ada beberapa penjelasan rinci mengenai dimensi tersebut. Yang pertama, yaitu kebutuhan peserta didik, minat bakat, gaya belajar, dan kebutuhan khusus. Nah, minat dan bakat ini, pendidikan harus mempertimbangkan minat bakat dan potensi individu peserta didik. Ini yang mencakup penyediaan program yang beragam, kegiatan pengembangan diri, dan bimbingan konseling. Sedangkan gaya belajar itu pendidikan harus memperhatikan berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, kinestetik, dan menyediakan metode pengajaran sesuai seperti penggunaan media pembelajaran yang beragam dan pendekatan individual. Nah, selanjutnya ada kebutuhan khusus, yaitu pendidikan harus menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, seperti disabilitas, kesulitan belajar, bakat istimewa, seperti guru pendamping khusus, dan program pendidikan inklusif. Dan yang kedua, ada kebutuhan dunia kerja, yaitu keterampilan teknis dan non-teknis, kemampuan beradaptasi. Nah, keterampilan teknis atau hard skill itu pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan teknis yang relevan dan pekerjaan yang akan mereka geluti. Ini itu mencakup kurikulum sesuai dengan standar industri, program magang, dan sertifikasi kompetensi. Dan yang kedua, keterampilan non-teknis atau soft skill itu pendidikan harus mengembangkan keterampilan non-teknis yang penting untuk sukses di dunia kerja, seperti komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, problem solving, dan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada adaptasi terhadap perubahan. Nah, yaitu pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan pasar kerja yang dinamis. Ini mencakup kurikulum yang fleksibel dan adaptif, serta pembelajaran sepanjang hayat. Nah, selanjutnya ada kebutuhan masyarakat seperti nilai sosial, budaya, isu global, dan kewarganegaraan. Nah, nilai-nilai sosial dan budaya ini, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai sosial dan budaya yang positif seperti toleransi, gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Nah, ini itu mencakup pendidikan karakter kegiatan yang sosial dan pembelajaran tentang budaya lokal dan nasional. Selanjutnya ada isu-isu global. Nah, pendidikan harus membahas isu-isu global yang relevan seperti perubahan iklim, keberlanjutan, kesehatan global, dan perdamaian dunia. Dan yang terakhir, kewarganegaraan, yaitu pendidikan harus mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, yang memahami hak dan kewajiban mereka, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Selanjutnya ada perkembangan teknologi, yaitu literasi digital, inovasi, dan etika penggunaan teknologi. Nah, yang pertama, literasi digital, yaitu pendidikan harus membekali peserta didik dengan keterampilan literasi digital yang memadai, seperti kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Dan yang kedua, ada inovasi dan kreativitas. Nah, pendidikan harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi untuk memecahkan masalah dan menciptakan peluang baru. Dan yang terakhir, etika penggunaan teknologi. Nah, jadi
Pendidikan harus mengajarkan peserta didik tentang etika penggunaan teknologi, seperti menghormati hak cipta, menjaga privasi, dan menghindari penyebaran berita palsu. Nah, dengan perhatikan dimensi-dimensi relevansi pendidikan ini, sistem pendidikan dapat lebih efektif dalam mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan negara. Tantangan yang mempengaruhi relevansi pendidikan. Yang pertama, perubahan paradigma dalam proses pembelajaran. Nah, yaitu tantangannya beralih dari metode pengajaran tradisional atau ceramah ke pendekatan yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Contohnya itu mengganti ujian hafalan dengan proyek kolaboratif yang menuntut siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Misalnya, siswa membuat rencana bisnis sederhana untuk memahami konsep ekonomi, bukan hanya menghafal definisi. Dan yang kedua, ada memastikan kualitas guru dan tenaga pendidikan yang berkualitas dan profesional. Nah, jadi tantangannya itu memastikan guru memiliki kompetensi yang memadai dan terus meningkatkan kemampuan mereka. Contohnya, mengadakan pelatihan rutin bagi guru tentang metode pengajaran baru, teknologi pendidikan, dan pengembangan kurikulum. Selain itu, memberikan mentor atau pendampingan untuk membantu guru mengimplementasikan praktik terbaik di kelas. Dan yang terakhir, tuntutan akan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Nah, jadi contohnya itu seperti menggunakan studi kasus atau simulasi dalam pembelajaran. Contohnya, siswa ini diberikan masalah lingkungan di daerah mereka dan diminta untuk merancang solusi inovatif yang melibatkan riset, analisis, dan kerja tim. Nah, ada solusi dan strategi. Nah, meningkatkan relevansi pendidikan adalah tantangan global yang paling krusial agar lulusan tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga siap menghadapi dunia nyata, pasar kerja dinamis, dan tantangan sosial masa depan. Nah, ada solusi dan strategi. Yang pertama itu transformasi kurikulum yang adaptif, yaitu kurikulum tidak boleh statis, ia harus menjadi dokumen hidup yang berubah sesuai perkembangan zaman. Dan yang kedua, ada penguatan link and match dengan dunia industri, yaitu dengan dunia industri, salah satu penyebab utama irrelevansi adalah ketidaktahuan sekolah terhadap apa yang dibutuhkan industri saat ini. Dan yang ketiga, reformasi peran dan kualitas pendidik, yaitu guru tidak lagi bisa berfungsi hanya sebagai sumber informasi karena bisa aja Google sudah melakukan hal itu seperti ChatGPT dan AI lainnya. Dan yang keempat, ada fokus pada soft skill dan karakter, yaitu hard skills atau teknis memudahkan seorang diterima kerja, namun soft skill yang membuat mereka berkembang. Dan yang kelima, ada pemanfaatan teknologi yang tepat, yaitu teknologi bukan tujuan, melainkan alat untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Selanjutnya ada studi kasus masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Nah, jadi sebelum itu, selanjutnya ada studi kasus masalah relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Nah, jadi sebelum itu, pendidikan idealnya menyiapkan peserta didik untuk menghadapi kebutuhan zaman. Namun, di Indonesia terjadi ketimpangan antara apa yang dipelajari di sekolah ataupun kampus dan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Faktor penyebabnya termasuk perubahan teknologi yang sangat cepat, perkembangan digitalisasi, dan rendahnya pembaruan kurikulum. Nah, yang pertama itu BPS mengatakan di tahun 2024 mencatat bahwa pengangguran terbuka dinominasi oleh lulusan SMK dan sarjana. Yang artinya, semakin tinggi pendidikan seseorang, belum tentu semakin tinggi peluang kerjanya. Nah, penyebab utamanya itu seperti materi terlalu teoritis atau sulit diterapkan langsung. Dan yang kedua, kurangnya pengalaman nyata seperti magang atau proyek industri. Dan yang ketiga, ada minim keterampilan digital seperti digital literasi, data literasi, basic programming. Dan yang keempat, ada soft skill seperti komunikasi, disiplin, dan teamwork masih rendah. Nah, dampaknya bagi lulusan, dia itu tidak siap menghadapi kebutuhan kerja modern, terus mereka merasa belajar hal-hal yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, kesulitan bersaing dengan lulusan pelatihan non-formal yang lebih praktis seperti bootcamp dan kursus digital. Masih banyak program studi masih berfokus teori
kurang praktik, dan tidak mengikuti perkembangan teknologi baru seperti AI, digital marketing, dan data literasi. Selanjutnya ada identifikasi masalah relevansi. Yang pertama, ada kurikulum tidak mengikuti perubahan zaman atau kurikulumnya ini kurang update. Nah, banyak kurikulum tetap digunakan selama bertahun-tahun tanpa pembaruan yang signifikan, sementara industri berubah cepat akibat teknologi, AI, LOT, atau digitalisasi. Dan yang kedua, ada kesenjangan keterampilan atau skills gap. Nah, di industri sekarang itu membutuhkan kitanya itu seperti adanya problem solving, digital literasi, adaptability, creativity, tetapi pendidikan tuh masih fokus pada hafalan teori, pengulangan tugas akademik, penilaian berbasis ujian. Dan yang ketiga, ada kerjasama sekolah, industri lemah. Nah, yaitu program magang masih sering hanya sebatas formalitas aja. Dan yang kedua, tidak ada penyesuaian materi dengan kebutuhan perusahaan. Dan pelatihan bagi guru atau dosen tidak melibatkan industri. Akhirnya ada dampak masalah relevansi. Nah, yang pertama itu ada tingginya pengangguran terdidik. Nah, lulusan zaman sekarang itu banyak banget yang pengangguran tapi dia itu terdidik. Nah, tapi perusahaan itu tidak menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan apa yang mereka mau. Selanjutnya ada lulusan sulit beradaptasi dengan pekerjaan yang modern. Nah, jadi banyak banget mahasiswa merasa apa yang udah dipelajari tapi itu nggak diterapkan dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada perusahaan melakukan pelatihan tambahan yang memakan biaya. Nah, masih banyak banget perusahaan yang mengadakan pelatihan untuk karyawannya tetapi selalu ada tambahan biaya. Nah, selanjutnya ada lulusan merasa belajar banyak tapi tidak terpakai. Selanjutnya ada analisis penyebab, yaitu yang pertama ada pembaruan kurikulum lambat atau kurikulumnya ini udah usang. Nah, pada materi ini tuh materi pembelajaran tidak mengikuti perkembangan digital, seperti tidak ada analisis data, tidak ada pemahaman AI, dan tidak ada design thinking. Dan yang kedua, ketergantungan pada metode ceramah minim praktik. Nah, pada zaman sekarang itu masih ada aja guru yang masih teacher center daripada student center. Nah, jadi siswanya itu pasif dan dia hanya mencatat dan menghafal apa yang gurunya sudah jelaskan. Nah, jadi siswanya ini minim kemampuan problem solving. Dan yang ketiga, ada kurangnya fasilitas sekolah atau kampus. Nah, jadi masih banyak banget sekolah ataupun kampus yang fasilitasnya itu masih belum memadai, seperti laboratorium komputer yang modern, wifi yang stabil, atau peralatan praktik lainnya. Dan yang terakhir, guru atau dosen kurang pelatihan teknologi terbaru. Nah, jadi karena pelatihan teknologi dan pedagogi modern jarang dilakukan. Dan yang terakhir, ada minim kolaborasi dengan dunia usaha dan industri atau yang disebut DUDI. Nah, jadi minimnya kolaborasi ini itu sehingga kebutuhan industri itu udah nggak pernah lagi masuk ke dalam struktur pembelajaran. Oke, baik. Jadi bisa dapat saya simpulkan bahwa relevansi pendidikan itu sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap bersaing. Berbagai hambatan seperti ketidaksesuaian kurikulum, rendahnya kualitas guru, dan keterbatasan fasilitas perlu segera dibenahi. Melalui pembaruan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, manfaatan teknologi, dan kolaborasi dengan dunia industri, pendidikan Indonesia dapat lebih mampu menjawab kebutuhan zaman dan mempersiapkan generasi yang adaptif menghadapi perubahan global. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Edwita dan teman-teman semua.